Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Mutiara Taufika dengan NIM belakang 159. Kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya, hasil program saya berdasarkan tugas laporan praktikum algoritma pemrograman modul kedua. Jadi untuk program yang pertama yaitu tugas pendahuluan, di mana di soal nomor 2 kalau saya tidak salah disuruh membuat sendiri soal dan disuruh membuat pemrogramannya tentang penyeleksian kondisi. Jadi di sini saya membuat program tentang menggolongkan tingkat pramuka berdasarkan usianya. Jadi untuk tingkatan pramuka yaitu siaga, penggalang, pandega, dan penegak itu ada usianya. Jadi di sini saya udah membuat program menggolongkan usianya. Jadi untuk langkah pertamanya dalam variabel anggota kita diminta untuk menginputkan anggota dan juga usianya. Jadi contohnya seperti di sini yaitu namanya, kemudian usianya 2 digit. Jadi saya mencontohkan di sini Ervina 19. Nah, kemudian di variabel usia di sini sudah saya terapkan program ini untuk karena di sini di variabel anggota kita menginput angka nama dan juga usia tanpa jarak dan berbarengan. Jadi di usia ini nanti akan dipecah menjadi usia saja dan nama saja. Jadi di sini nanti dari usia saya 19 akan masuk ke variabel usia dan nama saya Ervina akan masuk ke variabel nama di sini. Kemudian di bawahnya itu ada perintah print nama dan print usia. Kemudian di bawahnya udah masuk ke penyeleksian kondisi. Di sini kondisinya jika usia lebih atau sama dengan 7 dan usia kurang atau sama dengan 10, maka akan di-print kalau anggota tersebut adalah siaga. Kemudian elif jika usianya adalah lebih dari atau sama dengan 11 dan usianya kurang dari atau sama dengan 15, maka dia adalah penggalang. Kemudian elif jika usianya lebih dari atau sama dengan 16 dan usianya kurang dari atau sama dengan 20, maka dia termasuk penegak. Dan jika usianya lebih dari atau sama dengan 21 dan usianya kurang dari atau sama dengan 25, maka dia merupakan pandega. Dan else jika usianya lebih atau kurang dari usia keempat kondisi ini, maka dia tidak termasuk dalam usia tingkat pramuka. Seperti itu. Jadi untuk outputnya mungkin akan seperti ini. Ervina 19, enter. Nah, seperti ini. Nama Ervina usia 19, maka Ervina merupakan anggota pramuka tingkat penegak atau di SMA. Untuk yang kedua sudah masuk ke soal implementasi. Sudah masuk ke soal implementasi. Jadi untuk soal yang pertama disuruh menggolongkan usianya. Jadi di sini udah ada variabel usia, kita diminta untuk mencantumkan usianya berapa. Jadi kita run.
Ini saya hapus dulu. Jadi saya mencantumkan anggap saja usia 19. Maka saya termasuk dewasa. Jadi seperti tadi mencantumkan usia kita pada variabel usia. Kemudian pada seleksi kondisi, jika usianya lebih dari 50 maka dia termasuk tua. Elif usia lebih dari 25 termasuk muda, lebih dari 17 termasuk dewasa, lebih dari 7 termasuk anak-anak, dan else saya tambahkan lagi jika bukan di antara keempat ini maka termasuk balita. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata mahasiswa. Jadi di sini dalam variabel nama kita dalam keempat ini kita diminta untuk memasukkan nama, NIM, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai UTS dan UAS berupa float. Jadi float itu nilai untuk desimal. Jadi di sini saya menyetumkan nama, anggap saja Sobaidah. NIM-nya 2104411123456, anggap saya sih begitu. Untuk nilai UTS-nya anggap 88, nilai UAS-nya anggap saya 50. Nah, sudah dicantumkan semua. Kemudian di sini ada perintah print NIM dan namanya. Oke. Kemudian di sini ada statement variabel nilai rata-rata. Jadi untuk rumus rata-rata atau min itu sigma bilangan atau seluruh bilangan dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan tersebut. Jadi di sini ada UTS plus UAS per 2. Kemudian print nilai rata-ratanya sudah ditemukan. Jadi di sini ada seleksi kondisi lagi, di mana jika nilai rata-rata lebih dari 80 dan kurang dari 100, maka dia mendapat A. Elif jika nilai rata-ratanya lebih dari 70 dan kurang dari atau sama dengan 80, maka mendapat B. Jika lebih dari 60 dan kurang dari 70 mendapat C. Lebih atau sama dengan 40 dan kurang dari atau sama dengan 60 mendapat D. Dan jika lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 40 mendapat E. Else jika misalnya 100 lebih, itu nilainya tidak terdeteksi karena memang tidak ada. Di sini kita enter. Nah, seperti ini print tadi nama muncul Sobaidah dengan NIM-nya, kemudian nilai rata-ratanya dimunculkan berapa, dan keterangan dia masuk kategori nilai apa, jadi nilainya C. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada menentukan menyeleksi apakah mahasiswa tersebut lolos beasiswa. Jadi sesuai di soal ya, kita disuruh mencantumkan. Jadi saat itu kalau tidak salah ada 2 orang, siapa deh namanya, pokoknya satunya cowok satunya cewek. Jadi yang cowok itu nilai skornya 1100 dan untuk IPK-nya itu 3,5, sedangkan yang cewek namanya Ida, jadi skornya itu 1000 dan IPK-nya sama juga 3,5. Jadi kita disuruh menyeleksi siapakah yang lolos beasiswa. Jadi di sini ada variabel
3, kita disuruh menginput nama, skor, dan IPK-nya. Jadi kita menginput punyanya si siapa itu namanya? Lupa. Pokoknya cowok gitu aja. Namanya cowok. Untuk skornya saya ingat masih 1100. Dan IPK-nya itu 3,5. Sudah. Terus di sini penyeleksian kondisi. Penyeleksian kondisinya if dan else. Jadi untuk ketentuan lolos beasiswa itu jika skornya lebih dari 1100 dan IPK-nya 3,0. Lebih dari 3,0. Jika kurang maka tidak lulus. Oke, jika else, maka jika bukan itu maka dia tidak lulus skornya. Jadi saya menggunakan yang cowok di sini karena dia nilai skornya 1100. Karena apa? Jika saya menyeleksi punya Ida yang skornya 1000, udah pasti dia tidak lulus. Dan di sini mohon maaf kepada cowok, Anda dinyatakan tidak lulus persyaratan dengan IPK dengan skor sekian dan IPK sekian. Jadi bisa diketahui bahwa ya dia juga tidak lolos karena ya, nilainya pas. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.